Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktari Radia Ananda dengan NIM 4342301031 dari kelas TRPL 4B Pagi. Pada video ini saya akan menjelaskan studi kasus dari modul 2 yaitu persyaratan keamanan sebagai bagian dari praktikum asesmen tengah semester untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak. Adapun studi kasus yang saya angkat di sini yaitu adalah penerapan Secure SDLC dalam pengembangan sistem rumah sakit. Persyaratan keamanan adalah spesifikasi atau aturan yang dirancang untuk melindungi sistem dan pengguna dari ancaman keamanan seperti pencurian data dan penyalahgunaan akses. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan persyaratan keamanan yang relevan untuk software yang dikembangkan. Studi kasus yang saya ambil adalah adanya kebocoran data pasien pada sebuah rumah sakit. Pada sebuah rumah sakit, setiap hari puluhan pasien datang membawa data pribadi seperti KTP, riwayat penyakit, dan juga nomor kontak yang semuanya itu tersimpan pada sistem rumah sakit tersebut. Namun suatu hari terjadi kebocoran data. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah sistem lama tidak memiliki pembatasan akses yang jelas dan data pasien yang disimpan tanpa enkripsi. Bahkan ada oknum internal yang dapat dengan mudah menyalin data tanpa jejak karena tidak ada sistem log yang mencatat aktivitas pengguna. Akibatnya adalah informasi pasien tersebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab dan pasien pun dirugikan dan rumah sakit mendapat teguran yang keras dari otoritas kesehatan. Mengapa sistem perlu menerapkan persyaratan keamanan? Karena persyaratan keamanan mencakup kerahasiaan, integritas, autentikasi dan otorisasi dan juga akuntabilitas. Pada bagian kerahasiaan, data pasien seperti KTP dan riwayat penyakit harus dilindungi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam kasus ini, data bocor karena tidak ada enkripsi dan masking. Lalu, integritas. Sistem lama tidak memiliki kontrol modifikasi data sehingga rawan akan manipulasi data. Lalu pada bagian autentikasi dan otorisasi, sistem tidak memiliki autentikasi berlapis dan akses ke data sensitif terlalu terbuka. Harusnya menggunakan RBAC agar hanya petugas tertentu yang bisa mengakses. Kemudian pada bagian akuntabilitas, tidak adanya sistem log yang menyebabkan pelaku tidak bisa dilacak saat ada kebocoran data. Menurut security requirement, khususnya pada aspek kerahasiaan, penting bagi kita untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Perlindungan ini harus diterapkan sejak awal, mulai dari saat data itu dikirim, diproses, hingga data itu disimpan. Beberapa mekanisme yang bisa digunakan adalah kriptografi dan penyamaran yang dapat menghindari kebocoran data sensitif seperti dalam kasus ini. Untuk mencegah hal itu kembali terulang, tim IT rumah sakit itu pun memutuskan untuk membangun ulang sistem. Kali ini dengan pendekatan Secure Software Development Lifecycle atau biasa disebut dengan Secure SDLC. Di tahap perencanaan, mereka mulai dengan mengidentifikasi risiko dan juga potensi ancaman. Lalu pada tahap desain, tim IT rumah sakit tersebut mulai merancang sistem yang hanya memungkinkan petugas tertentu yang dapat mengakses data sensitif. Lalu pada tahap implementasi, eh, tim IT rumah sakit tersebut menulis kode dengan standar secure coding dan menerapkan fitur keamanan seperti enkripsi dan juga kontrol akses. Lalu pada tahap testing, mereka melakukan pengujian keamanan seperti uji penetrasi, validasi input, dan pengujian hak akses untuk mendeteksi celah. Lalu pada tahap maintenance, pemeliharaan terus dilakukan melalui update berkala, audit sistem, dan juga monitoring aktivitas. Adapun manfaat dari penerapan SDLC ini, yaitu data pasien terlindungi dan aman. Data pasien yang sebelumnya rawan bocor, kini berhasil dilindungi dengan enkripsi. Lalu, adanya pembatasan akses. Akses dibatasi hanya untuk staf-staf yang berwenang. Lalu, adanya pencatatan log, sehingga setiap aktivitas pengguna tercatat dalam sistem audit.
Setelah dilakukan penerapan SDLC, kepercayaan pasien perlahan kembali dan reputasi rumah sakit pun mulai membaik. Melalui studi kasus ini, kita bisa melihat betapa pentingnya menerapkan secure SDLC sejak awal pengembangan sistem. Dikarenakan keamanan bukanlah tambahan yang berada di akhir, tetapi keamanan merupakan fondasi utama yang harus dibangun dari tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.